Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, saya Bagus Utomo, Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Malam ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman tentang pengobatan skizofrenia, apakah sudah ditanggung oleh BPJS? Nah, jawabannya sudah, ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana prosedurnya? Nah, prosedur untuk berobat jiwa dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Yang pertama, satu ya, kita harus pastikan anggota keluarga kita memang terdaftar di BPJS Kesehatan, baik melalui skema penerima bantuan iuran BPJS atau PBI ya, yang masyarakat kenalnya kartu KIS ya, yang dibagikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Biasanya kartu KIS ini yang gratis ini sebagian besar itu adalah peserta Jamkesmas atau Jamkesda yang dulu pernah ada ya, kemudian digabungkan dengan BPJS Kesehatan dan secara otomatis keanggotaan mereka di Jamkesmas dan Jamkesda itu kemudian dikonversi, diubah ke Kartu Indonesia Sehat ya, sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Tetapi selain mereka yang anggota yang dulu menerima Jamkesmas atau Jamkesda, ada anggota-anggota tambahan lain yang memang kemudian oleh pemerintah dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai penerima bantuan iuran ya. Nah, kalau kalian memang sudah menerima kartu tersebut, kalian bisa langsung memanfaatkan untuk berkonsultasi berobat kesehatan jiwa ya. Nah, yang kedua, kalau kalian belum terdaftar, berarti kalian harus kalian bisa juga itu ya menjadi anggota BPJS karena kalian adalah pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan kemudian juga didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh perusahaan di mana kalian bekerja ya. Atau kalau pegawai negeri dia otomatis juga kan dulu Askes itu bergabung juga ke BPJS Kesehatan ya. Nah, kalian tuh udah bisa langsung berobat dengan menggunakan kartu BPJS yang didaftarkan oleh perusahaan tadi ya. Terus kalau kalian belum terdaftar, kemungkinan kalian itu harus ikut daftar sebagai peserta BPJS Mandiri ya. Jadi kalian termasuk beberapa kelompok masyarakat yang memang harus ikut daftar sendiri ke kantor BPJS Kesehatan dan membayar iuran ya, yang terbagi jadi kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Nah, kalian nggak apa-apa bayar iuran, tapi biasanya sekarang ini daftarnya memang harus 1 KK karena memang pemerintah itu sesuai dengan Undang-Undang BPJS Kesehatan harus memastikan seluruh warga negara Indonesia terdaftar BPJS Kesehatan agar kalau sakit dia bisa tercover pengobatannya gitu ya. Jadi pemerintah ingin hadir membantu masyarakat seluruh lapisan ya, dari yang miskin sampai yang kaya harus terdaftar BPJS Kesehatan supaya kalau sakit negara siap membantu dengan skema BPJS Kesehatan gitu. Walaupun kita sebagian ada yang harus membayar sendiri ketika ngikutin program BPJS Mandiri ya. Nggak apa-apalah ya. Nah, untuk informasi, perbedaan kelas di dalam BPJS itu tidak mengakibatkan kita didiskriminasi. Misalnya antriannya jadi lama ya. Kalau kita kelas 3 antriannya selalu kalah sama kelas 2 atau kelas 1. Enggak dibedakan soal itu. Kemudian obat-obatnya, obat-obatnya lebih paten kalau yang kelas 1. Tidak benar ya. Jadi kalau masalah itu semua obatnya sama dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi yang beda kalau kita rawat inap, yang kelas 1 pastinya dapat ruangan untuk kelas 1, yang kelas 2 ruangan kelas 2, yang kelas 3 memang di kelas 3. Paling bedanya itu aja ya. Untuk obat-obatnya, terapinya semua itu juga pelayanannya sama-sama
dilayani tanpa ada diskriminasi ya. Nah, jadi itu pertama memang harus terdaftar ke BPJS Kesehatan. Yang kedua, kalian untuk bisa berobat ya. Oh iya, saya lupa. Persyaratan kalau mau daftar. Persyaratan kalau mau daftar BPJS Mandiri itu kita harus siapin fotokopi KK, fotokopi KTP ya, satu keluarga kita di KK itu. Kemudian juga foto 3x4 ya. Jadi nanti itu semua kita bawa ke kantor BPJS Kesehatan agar didaftarkan oleh petugas. Nanti kita akan membayar iurannya di bank yang ditunjuk, misalnya biasanya bank pemerintah sih BTN, Bank Mandiri, misalnya BRI. Kemudian nanti setelah itu slip pembayarannya akan kita bawa ke kantor BPJS, nanti akan dicetakin kartu anggota BPJS-nya setelah dimasukkan datanya ke dalam sistem database ya. Nah itu aja teman-teman. Jadi prosesnya juga saya rasa sih sekarang relatif cepat ya. Tetapi kalau kalian mendaftar BPJS Kesehatan nggak langsung bisa dipakai buat rawat inap, nggak bisa. Itu tunggu 14 hari lah. Setelah itu baru apabila butuh rawat inap bisa dilayanin. Tapi kalau untuk rawat jalan sih minimal ya ke puskesmas itu udah bisa ya. Nah yang kedua, kita bisa satu, kalau kita mau berobat jiwa untuk melalui BPJS Kesehatan, kita harus mengikuti sistem pelayanannya kesehatan berjenjang ya. Dari tingkat yang terendah nih dari puskesmas, kemudian di atasnya itu ada RSUD, di atasnya lagi ada rumah sakit rujukan nasional itu rumah sakit jiwa ya. Kalau di pengobatan jiwa ya, paling tingginya di rumah sakit jiwa. Tapi nanti ada rumah sakit jiwa daerah, ada juga rumah sakit jiwa nasional yang punyanya Kementerian Kesehatan ya. Nah, tapi itu nggak usah terlalu dipikirin, yang penting rumah sakit jiwa terdekat ya. Nah, teman-teman, pada waktu kita kira-kira anggota keluarga kita ngalamin atau kita sendiri ngalamin masalah kesehatan jiwa, jangan ragu-ragu. Walaupun di puskesmas kita belum ada poliklinik kejiwaan atau poliklinik konsultasi atau dikasih nama khusus misal poliklinik anggrek atau misalnya poliklinik psikiatri, kalaupun belum ada, tetap kalian jangan ragu-ragu untuk ke puskesmas untuk berkonsultasi ke dokter umum yang ada di puskesmas tersebut. Atau juga ada namanya perawat jiwa, yaitu perawat di puskesmas yang sudah dilatih untuk bisa menangani masalah kesehatan jiwa masyarakat. Biasanya itu namanya community mental health nurse, jadi perawat kesehatan jiwa masyarakat ya. Nah, datang aja ke puskesmas, cerita, konsultasi bahwa saya mau ada masalah kesehatan jiwa nih. Misalnya saya mengalami depresi, saya mulai ada perasaan ingin mati gitu, dan saya kayaknya mau bunuh diri aja deh. Nah, ketika kita ngalamin gejala seperti itu, jangan ragu-ragu. Kita bawa kartu BPJS-nya, bawa KTP kita, terus kemudian kartu puskesmas bawa. Kalaupun nggak, misalnya lupa, datang aja ke puskesmas, nanti dicari berdasarkan KTP-nya ya. Nanti setelah itu kita konsultasi ke dokter umum. Nah, apabila di dokter umumnya itu juga sudah mendapatkan pelatihan untuk bisa menangani masalah kesehatan jiwa, biasanya nanti bisa ditangani di tingkat puskesmas. Apalagi kalau di puskesmas tersebut ternyata obat-obatan untuk psikiatri sudah ada ya, sudah tersedia. Nah, biasanya nanti dokter umum akan mencoba membantu kita dengan meresepkan obat-obatan atau memberikan konseling ya untuk kita. Nah, itu boleh juga. Kalau memang sudah tersedia atau sudah siap dokter umumnya membantu masalah kesehatan jiwa, ya kita cukup di puskesmas juga boleh ya. Dan ketika kita minum obat atau kita konsultasi udah terbantu, ya alhamdulillah ya, berarti kita nggak harus dirujuk ke tingkat rumah sakit yang lebih besar ya. Nah, di beberapa daerah itu di puskesmas sudah ada juga psikolog ya, dan itu
memang belum sepenuhnya ditanggung oleh BPJS, tapi biayanya biasanya udah murah. Kalau di DKI itu kalau nggak salah bayar sekitar 30.000 lah untuk berkonsultasi ke psikolog di puskesmas ya. Nah, tapi biasanya kalau di DKI ini puskesmasnya itu dinasnya di puskesmas kecamatan ya. Kadang ada juga dia rolling gitu ke puskesmas kelurahan untuk menjangkau keluarga-keluarga ya di tingkat kelurahan, tapi ada juga yang tetap ada di puskesmas kecamatan, warganya yang datang ke puskesmas kecamatan ya. Bisa juga seperti itu. Jadi bisa sekarang ini pemerintah terus menerus meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat di puskesmas ya. Nah, tapi ketika masalah kesehatan jiwa kita itu sangat berat dan kemungkinan dokter umum itu tidak mampu menanganinya, butuh penanganan yang lebih ahli, nanti dokter umum akan menawarkan sama kita, kamu saya rujuk ya ke RSUD misalnya. Nah, kamu maunya ke RSUD mana? Apabila di daerah kita misalnya ada RSUD 2 misalnya yang dekat rumah kita, kita bisa dikasih pilihan sama dokter. Di dua-duanya nih ada polipsikiatrinya, kamu mau pilih yang mana? Gitu, bisa ya. Nanti kamu pilih mana lah yang kamu suka gitu. Nah, misalnya paling dekat di sini dok, kosnya mudah buat saya. Oke, nanti ditulis surat rujukan tanggal sekian kamu konsul ke RSUD tersebut ya. Nah, surat rujukan ini biasanya berlaku selama 3 bulan. Jadi 3 kali konsultasi di RSUD. Jadi ketika pertama kali kalian ditulisin surat rujukan oleh dokter di puskesmas, kalian konsul tuh ke RSUD ya. Langsung ke bagian pendaftaran, nanti kasih nomor antrian ke poli terkait. Kalian ngantri di situ, kemudian konsultasi setelah dipanggil masuk ruangan, konsultasi nanti kalau perlu dituliskan resep sama dokter, dituliskan resep. Kalau hanya konsultasi konseling aja juga kadang iya juga kalau misalnya masalah kesehatan jiwanya memang tidak membutuhkan pengobatan. Tapi kalau butuh pengobatan nanti dituliskan resep. Setelah itu kalian kirim tuh resepnya ke bagian farmasi ya, untuk nanti dibuatkan nih obatnya oleh teman-teman apoteker di bagian farmasi. Setelah itu dipanggil, setelah kita ngantri dipanggil, kita dapat obatnya, kita bisa pulang. Nah, itu surat rujukan bisa dipakai untuk 3 kali konsul di RSUD. Berarti 3 bulan ya, karena kita biasanya untuk pengobatan jiwa itu diresepkannya obatnya sebulan, untuk sebulan. Jadi diberikan obat stok untuk sebulan. Jadi kita konsulnya sebulan sekali, nanti di situ akan ditulis kembalinya tanggal berapa gitu ya. Nah, setelah 3 bulan rujukannya rasa berlaku surat rujukannya habis, kita kembali lagi ke puskesmas lagi gitu. Dok, saya mau ngurus surat rujukan lagi nih dok. Nah, nanti sama dokter umum, oh iya oke, dibuatkan surat rujukan lagi, baru nanti kita konsul lagi untuk bulanannya ke RSUD lagi gitu ya. Sampai kita mengalami perkembangan udah bagus dan terus kita ikuti petunjuk dokter. Nggak semua juga penyakit gangguan jiwa ini perlu pengobatan seumur hidup, enggak. Kalau gangguan jiwanya relatif lebih ringan, ya pastinya setelah dia mengalami perbaikan udah pulih juga pelan-pelan sama dokter akan dikurangi obatnya, juga bisa berhenti. Tapi kalau untuk gangguan skizofrenia kemungkinan besar itu pengobatannya harus jangka panjang selama dibutuhkan ya, bahasa diplomatisnya nih. Tapi kemungkinan besar juga ada kemungkinan bisa sepanjang hidup kita. Tapi jangan kecil hati, yang penting kita terbantu dan bisa segera pulih, bisa produktif kembali gitu ya. Jadi prosedurnya berjenjang seperti itu. Nah, semoga itu udah jelas buat teman-teman ya. Kalau untuk rawat jalan, kita surat rujukannya dari puskesmas, minta ke dokter umum, kemudian nanti tinggal konsul bulanan ke RSUD. Nah, pertanyaan berikutnya, ada teman-teman yang kondisinya kambuh. Gimana kira-kira kalau kekambuhan, kondisinya darurat nih, dia gaduh gelisah gitu.
Nah, gimana caranya? Apakah saya harus minta rujukan dari puskesmas lagi? Nah, ini teman-teman ya. Kalau untuk pasien gaduh gelisah atau kambuh ya dalam kondisi akut, kalian nggak perlu ngurus rujukan dulu ke puskesmas karena kan kondisinya gawat darurat. Jadi harus segera mendapatkan penanganan dari dokter. Nah, kalau kondisi seperti itu, kalian langsung bawa pasiennya, atau kalau kalian yang sendiri yang ngalamin, kalian langsung pergi ke eh, unit gawat darurat rumah sakit jiwa terdekat untuk berkonsultasi, gitu ya. Eh, dengan demikian nanti dokter akan menilai kondisi kita ya, sambil masalah administrasi diselesaikan sesuai dengan BPJS. Rawat inap BPJS dengan gangguan jiwa dengan BPJS juga sudah di cover, sudah sepenuhnya gratis ya. Kemudian pengobatannya juga, jadi kalian jangan ragu-ragu untuk segera membawa anggota keluarga kalian atau kalian sendiri, misalnya lagi kambuh banget, boleh datang ke UGD dan rawat inap. Tetapi dokter akan menilai apakah kalian masuk kriteria rawat inap apa enggak. Kalau dianggap kalian masih cukup baik lah, bisa misalnya komunikasinya baik, diberi pengertian untuk bisa untuk kembali minum obat rutin, masih mau, masih kooperatif, biasanya tidak perlu rawat inap, ditolak sama dokter. Jangan, rawat inap itu tidak enak gitu. Semua penyakit apapun rawat inap itu tidak enak, apalagi masalah kesehatan jiwa gitu. Kalau sebisa mungkin kalian bisa mandiri di rumah, bisa rawat jalan, minum obat sendiri, ya kalian di rumah aja, jangan rawat inap ya. Nah, akhirnya sama dokter biasanya dikasih pertimbangan, rawat jalan aja bu, ini belum perlu rawat inap nih, nah gitu. Atau kamu nggak perlu rawat inap, ini saya tuliskan resep, minum obat ya, obatnya kemarin masih ada nggak? Kalau masih ada dilanjutin dulu yang itu, kalau misalnya enggak nih saya buatin, misalnya begitu ya. Nah, baru kita pulang dan kita lanjutin obatnya. Tapi kalau memang harus rawat inap, ikutin aja petunjuk dokter. Biasanya sih kita nggak harus di rumah sakit jiwa di Indonesia, biasanya kita nggak harus bawa baju-baju sih untuk hari itu. Biasanya juga ada seragam di rumah sakit jiwa. Biasanya juga kalau yang laki ya kemeja, ada celana pendek gitu. Paling nanti kita bawain pakaian dalam gitu, gosok sikat gigi, pasta gigi atau sabun gitu kita bawain. Nanti kita serahkan ke perawat yang bertugas gitu, biasanya nanti dia yang atur lah gitu. Kemudian kalau rawat inap biasanya sih nggak disarankan ditungguin. Kalau di DKI ya, di DKI dan beberapa kota besar biasanya kalau rawat inap malah nggak boleh ditungguin oleh dokter. Udah biar sama-sama istirahat, keluarganya istirahat, pasiennya juga istirahat di rumah sakit. Nah, terus kemudian nanti setelah seminggu misalnya mau dijenguk boleh gitu. Karena di rumah sakit juga layanannya udah semakin lama, rumah sakit jiwa di Indonesia pelayanannya juga semakin baik, bersih, rapih, juga ramah, dan semakin banyak lagi rumah sakit jiwa yang ruangannya tuh nggak ada, walaupun masih ada jeruji tetapi pintunya udah dibuka, nggak ada yang digembok, jadi orang bisa, pasien juga masih bisa jalan-jalan di rumah sakit gitu. Tapi tergantung kondisi rumah sakitnya juga ya gitu. Kalau di DKI sih udah agak bebas sih gitu, dan semuanya udah bersih banget. Kalian akan terkejut deh ngelihat kalau sekarang ini di banyak rumah sakit jiwa kondisinya udah bersih, rapih, pelayanannya juga profesional gitu ya. Jadi jangan takut ninggalin, wah gimana gini-gini, nggak perlu takut, pelayanan udah profesional ya. Nah, tadi saya lupa gitu, kalau misalnya di RSUD ternyata nggak bisa ditanganin, ya pastinya nanti dokter juga akan rujuk juga ke rumah sakit jiwa. Misalnya di RSUD obatnya tidak lengkap, misalnya pasiennya bipolar nih, kalau untuk obat risperidon ya, obat antipsikotik ya, obat anti skizofrenia itu untuk diberikan masih ada di situ, tetapi obat penstabil moodnya nggak ada stoknya. Nah,
biasanya dirujuk juga ke rumah sakit yang lebih besar sama dokter, yaitu di rumah sakit jiwa. Sehingga dia bisa mendapatkan obat yang dibutuhkan, lengkap obatnya gitu, sehingga dia pasien terbantu. Dokter nggak nahan-nahan lah kalau sekarang sih, kecuali kalau obat-obatnya memang sudah lengkap di RSUD, biasanya sama dokter ya udah di sini aja, ngapain kamu jauh-jauh gitu kan. Di sana juga ada psikiater juga yang nanganin, di sini udah ada psikiater, ngapain ke sana, obatnya juga ada lengkap di sini gitu ya. Jadi memudahkan juga. Sebenarnya kita jangan cari siapa sih psikiater yang paling hebat, jangan. Psikiater semuanya juga udah pendidikannya udah hebat semua gitu. Jadi kalau di RSUD sudah ada psikiaternya ya di situ aja. Apalagi kalau obatnya lengkap, sehingga kita ongkos berobatnya juga, transportasinya dekat gitu. Gak harus ke rumah sakit jiwa gitu, kejauhan. Apalagi kalau di daerah-daerah yang provinsinya luas banget, itu rumah sakit jiwanya di ibu kota. Waduh, dari ujung provinsi itu mau ke rumah sakit jiwa, mau rawat inap aja susah banget. Kadang harus naik bukit, turun bukit ke lembah, terus nyebrang sungai atau laut bahkan. Misalnya teman-teman di Nias deh misalnya ya, Mentawai. Nah untuk ODGJ itu di RSUD-nya sempet nggak ada tuh obat-obat jiwa, dan dokter psikiaternya juga belum ada. Akibatnya harus berobat ke Medan ya, walaupun tuh masih misalnya masuknya ke Sumatera Barat, tapi dia naik kapalnya ke Medan akhirnya berobatnya. Jadi susah kan. Nah tapi kalau teman-teman yang berada di provinsi yang lebih mudah menjangkau rumah sakit, RSUD-nya udah lengkap pengobatannya, obat-obatnya, terus kemudian psikiaternya udah ada, nggak usah ke rumah sakit jiwa, yang terdekat aja ya. Kita serahkan masalah pengobatan itu kepada psikiater dan perawat di rumah sakit tersebut, sehingga kita hanya berpikir untuk minum obatnya rutin, kita pikirkan gimana cara mencari kegiatan gitu ya. Jadi itu kira-kira prosedur untuk berobat jiwa menggunakan BPJS Kesehatan ya. Apalagi yang kira-kira kelewat, kayaknya sih udah semua ya kayaknya ya. Jadi nggak sulit kok untuk berobat jiwa dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Terus kalau misalnya nunggak gimana? Kalau nunggak itu kita nggak perlu susah-susah, kita bayar aja ke melalui bank atau melalui Indomaret dan sebagainya. Begitu tagihannya lunas, dia langsung aktif lagi gitu. Kita bisa nggak daftar lagi baru yang itu dimatiin? Nggak bisa, karena nanti nomor BPJS itu akan unik, satu orang satu, nggak bisa diganti-ganti lagi. Nanti nyambung dengan nomor KTP kita sebagai nomor induk kependudukan kita gitu ya. Jadi nggak bisa tuh, tetap harus kita bayar. Nah ada diskon-diskon tertentu di situasi khusus dari BPJS. Misalnya kalian nunggak 2 tahun nih, di situasi wabah corona ini ada diskon dari pihak BPJS Kesehatan untuk membayar hanya 6 bulan terakhir aja. Jadi yang dulu-dulu yang misalnya 2 tahun nunggak, yang 1,5 tahun itu dihapuskan utangnya, utang tunggakannya oleh BPJS Kesehatan. Jadi kita bayar 6 bulan langsung aktif gitu ya. Terus kalau kalian yang dulu pernah ikut BPJS Kesehatan kelas 1 terus merasa keberatan karena ada kenaikan iuran BPJS, pindah aja kelas 3. Saya juga pindah kelas 3 gitu. Yang penting kita kan obatnya dan treatmentnya tetap sama dengan yang kelas 1. Kalau masalah ruangan nggak apa-apalah ya gitu. Jadi pindah kelas 3, yang penting kita bisa terjangkau membayar iurannya, nggak terlalu keberatan, dan kalau kita sakit kapanpun kita dengan mudah bisa mengakses layanan kesehatan gitu ya teman-teman. Jadi mumpung nih ada diskon nih wabah corona, di diskon oleh pihak BPJS, bayar 6 bulan terakhir aja, nanti keanggotaan BPJS-nya bisa aktif kembali.
Dan untuk di daerah-daerah tertentu ya, kalau kita pindah ke kelas 3, kemudian di kelas 3 kita nggak mampu membayar karena kita kebetulan misalnya kena PHK gitu. Nah, ada kebijakan Pemda yang dengan otomatis memasukkan kita ke dalam kelompok. Ketika kita nunggak nih setahun BPJS kelas 3, kita langsung otomatis dianggap warga miskin dan akan dibayarkan preminya oleh pihak Pemda setempat. Misalnya kayak di DKI nih, saya ikut kelas 3, kemudian saya kena PHK, nggak bisa bayar iuran gitu. Langsung sama Pemda DKI dibayar, dianggap saya warga miskin, sehingga saya nggak takut kehilangan hak saya untuk mengakses layanan kesehatan gitu ya. Jadi ada keuntungannya ketika kita pindah ke kelas 3 juga gitu. Saya kira nih masih berlaku kok, di Jawa Barat juga ada di beberapa daerah yang seperti itu juga ya. Sehingga kalian rugilah kalau nggak ikut aja walaupun kelas 3. Nah, walaupun misalnya saya jarang sakit, saya juga jarang sakit, saya hampir nggak pernah sakit gitu. Saya memanfaatkan BPJS itu baru sekali saya operasi gigi, cabut geraham bungsu, itu gratis sama sekali. Jadi saya pikir walaupun saya jarang sakit, kalau kebetulan saya lagi sakit dan membutuhkan pengobatan, wah ini pasti akan terbantu banget. Apalagi kalau nanti satu saat saya lagi sudah masuk ke masa pensiun, nggak bisa cari duit, kalau kita masih bisa jadi punya akses, kita bayar terus nih iuran, nah nanti juga kita bisa berobat dengan biaya yang ringan gitu ya teman-teman. Jangan pelit untuk kita ikut situ. Terus kemudian kalau saat kita ini jarang sakit, anggap aja kita membantu saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang kebetulan sedang sakit dan membutuhkan ya subsidi silang lah dari kita. Anggap aja nih untuk amal juga gitu ya. Oke teman-teman, sementara ini informasi saya tentang bagaimana nih berobat gangguan jiwa dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan. Semoga informasinya menjawab pertanyaan teman-teman dan tolong disebarkan ke keluarga-keluarga yang terimbas masalah kesehatan jiwa yang lain yang belum berobat, supaya mereka juga bisa berobat dan hidupnya berubah menjadi lebih baik karena anggota keluarganya yang sakit mendapatkan pengobatan yang baik ya. Nanti jadi pahala buat kalian karena menyebarkan informasi edukasi saya ini ya. Oke teman-teman, kalau mau ngasih saran silahkan klik di kolom komentar ya, diisi. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya kalau ada update edukasi lain mengenai kesehatan jiwa dari saya, teman-teman bisa terupdate. Boleh juga di-share pokoknya sebanyak-banyaknya video-video yang kira-kira dirasakan berguna buat teman-teman, keluarga atau kenalan kalian yang kebetulan keluarganya terimbas masalah kesehatan jiwa atau kira-kira membutuhkan informasi tentang kesehatan jiwa. Terima kasih atas perhatian teman-teman menyimak video saya. Semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.